Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Niputu Surya Paramita Devi dengan 3 digit lelaki 214. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Pada fisiologis manusia yang sehat, seharusnya vitamin B12 akan berikatan dengan protein yang disekresikan oleh kelenjar ludah yaitu faktor R. Ikatan ini kemudian akan dipecah di usus kecil oleh enzim pankreas dan menghasilkan faktor intrinsik plus kompleks B12. Nantinya vitamin B12 yang dihasilkan akan diserap di ileum, kemudian menghasilkan kofaktor enzim yang akan terlibat dalam sintesis DNA, asam lemak, serta mielin. Namun, pada pasien defisiensi vitamin B12 terjadi penumpukan homocysteine serta kesulitan dalam produksi basa pirimidin. Hal ini pun berdampak pada gangguan sintesis DNA yang seharusnya berjalan normal pada manusia yang sehat secara fisiologis. Nah, adanya gangguan sintesis DNA ini akan menyebabkan gangguan hematologi serta neurologis dan akan berdampak pada anemia jenis baru seperti anemia megaloblastik. Atas dasar hal tersebut, maka pada kajian ini kami akan mengkaji lebih lanjut mengenai anemia defisiensi vitamin B12 sehingga dapat menambah wawasan bagi para pembaca serta pelaku kesehatan dan masyarakat. Baik, di sini saya akan lanjutkan dengan rumusan masalah. Dalam student project ini, kami menggunakan 7 rumusan masalah, di mana yang pertama adalah mengenai definisi dari anemia defisiensi vitamin B12, kemudian dilanjutkan dengan etiologi dan epidemiologi, kemudian patofisiologi, manifestasi klinis, tata laksana diagnosis, serta diagnosis banding, komplikasi, penanganan, dan pencegahan dari anemia defisiensi vitamin B12. Baik, di sini saya akan lanjutkan dengan tujuan penulisan dari student project ini adalah untuk menjawab rumusan masalah, yaitu mengetahui definisi, etiologi, epidemiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, tata laksana diagnosis, diagnosis banding, komplikasi, penanganan, serta pencegahan dari anemia defisiensi vitamin B12. Sedangkan untuk manfaat penulisan, yaitu dapat digunakan sebagai sumber referensi, serta penambah wawasan bagi para pelaku kesehatan, serta masyarakat umum mengenai tujuan dari penulisan ini. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Rista Pratnya dengan 3 digit Makior 006. Mohon izin menjelaskan mengenai definisi defisiensi anemia B12. Jadi, sebelumnya perlu kita ketahui, vitamin B12 ini merupakan vitamin yang larut dalam air dan berperan penting untuk sintesis DNA, eritropoiesis, pemeliharaan sistem saraf, serta metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, sumber dari B12 ini bisa kita temukan dalam protein hewani seperti daging, unggas, ikan, keju, dan telur. Nah, salah satu jenis anemia akibat defisiensi B12 adalah anemia megaloblastik, di mana anemia ini ditandai dengan megaloblast, yakni pembesaran pada sel prekursor eritrosit atau eritroblast pada sumsum tulang. Nah, defek dari anemia ini adalah pematangan asinkron antara inti sel dengan sitoplasma eritroblast. Kemudian normal untuk asupan dari B12 ini adalah minimal 1 sampai 2 mikrogram per hari, dan defisiensi B12 ini terjadi biasanya pada orang-orang yang mengalami malnutrisi. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan mengenai etiologi. Secara umum, etiologi dari kekurangan vitamin B12 ada 4, yakni sebagai berikut. Yang pertama, itu kekurangan asupan vitamin B12. Asupan makanan yang tidak tercukupi tentu menjadi faktor dasar terjadinya kekurangan vitamin B12. Hal ini biasanya terjadi pada orang yang memiliki pola diet vegetarian. Kemudian yang kedua, anemia perniciosa. Pada anemia perniciosa, terjadi kegagalan dari produksi faktor intrinsik dari sel parietal akibat adanya autoimunitas. Faktor intrinsik sangat penting dalam proses absorpsi dari vitamin B12, yakni berperan dalam proses peningkatannya. Kemudian yang ketiga, lingkungan pH yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian pH lingkungan, baik terlalu asam maupun basa, dapat menyebabkan kegagalan dari absorpsi vitamin B12 karena tidak bisa berikatan dengan faktor intrinsik. Kemudian yang keempat, yaitu kondisi malabsorpsi lainnya. Terjadi malabsorpsi juga dapat karena beberapa faktor berikut, yaitu sebagai transkobalamin 2 defisiensi, gastritis atrofi, autoimun maupun non-autoimun seperti sindrom Helicobacter pylori atau Siloser Ellison, bypass lambung maupun infeksi cacing pita. Bisa di next. Selanjutnya adalah epidemiologi. Sekitar 1 dari 7.500 orang mengalami defisiensi vitamin B12 yang menjadi salah satu penyebab terjadinya anemia megaloblastik. Kekurangan vitamin B12 lebih banyak ditemukan pada wanita dengan rasio perbandingan defisiensi vitamin B12 antara perempuan dan laki-laki adalah 1,6:1. Selain itu ditemukan bahwa orang dengan vegetarian yang tidak mengonsumsi produk hewan dalam waktu yang lama sangat berhubungan erat dengan megaloblastik. Bisa di next.
Baik, perkenalkan saya Cokordagung Pratiwi dengan 3 digit NIM akhir 040 akan membawakan patofisiologi defisiensi B12. Jadi patofisiologi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertama, asupan dan bioavailabilitas B12 yang tidak memadai. Sebanyak 85% sumber utama vitamin B12 pada manusia diperoleh dari mengkonsumsi sumber makanan yang mengandung protein hewani dan juga non-hewani. Orang dewasa normal kebutuhan vitamin B12 per hari rata-rata 2-3 mikrogram. Tentunya jika kurang dari jumlah tersebut dapat memicu terjadinya defisiensi B12 yang dapat berimplikasi terhadap berbagai gejala klinis. Lalu kedua, adanya inaktivasi kimia vitamin B12. Berdasarkan salah satu studi dilakukan di Amerika, ditemukan bahwa gas anestesi di nitrogen oksida terlibat dalam proses inaktivasi B12 melalui proses oksidasi irreversibel. Proses inaktivasi ini diawali dengan perubahan koenzim metikobalamin pada lokasi aktif sintasa dependen B12 yang dapat menyebabkan gangguan penyerapan vitamin B12. Lalu ketiga, ada gangguan absorpsi B12. Gangguan penyerapan B12 ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti pertama, anemia pernisiosa. Anemia pernisiosa merupakan penyakit autoimun yang disebabkan oleh adanya autoantibodi terhadap faktor intrinsik dan sel parietal yang membantu penyerapan B12 ke ileum terminal. Tentunya jika faktor-faktor tersebut terganggu akan menyebabkan kegagalan penyerapan B12, anemia megaloblastik, gangguan neurologis, dan juga degenerasi gabungan subakut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Ayu Pratnyagita Maharani dengan 3 digit NIM akhir 062. Saya mohon izin melanjutkan di gangguan degradasi protein. Enzim haptokrin memainkan regulasi sebagai faktor R yang berperan dalam transfer vitamin B12 di duodenum dalam proses penyerapan protein dan pelindung saat melewati pH asam, di mana pelepasan B12 dari makanan akan terhambat saat kondisi gastritis kronis atau penggunaan obat inhibitor pompa proton. Selanjutnya ada gangguan internalisasi usus, di mana penyerapan vitamin B12 di usus melibatkan dua mekanisme, yaitu mekanisme spesifik dan difusi pasif. Di mana mutasi pada gen CUBN dan AMN yang mengganggu mekanisme penyerapan spesifik vitamin B12 di usus dapat menyebabkan anemia megaloblastik dan defisiensi vitamin B12. Selanjutnya penyakit radang usus, infeksi dan juga obat-obatan, di mana penyakit Escherichia, Crohn, infeksi parasit seperti cacing pita, protozoa Giardia lamblia dapat menyebabkan malabsorpsi dari B12, namun lebih sering terjadi dalam penggunaan jangka panjang obat inhibitor pompa proton, antagonis reseptor histamin H2 dan juga yang lainnya. Selanjutnya yang terakhir adalah gangguan transportasi dan metabolisme intraseluler, di mana mutasi pada TCN2 terkait dengan gagal tumbuh dan penyakit parah pada bayi mengakibatkan anemia megaloblastik dan masalah neurologis yang berpotensi fatal tanpa penanganan cepat dengan dosis tinggi B12. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Kak Deddy Pumana dengan 3 digit NIM terakhir 197. Di sini saya izin membahas mengenai diagnosis banding anemia defisiensi vitamin B12. Mana diagnosis bandingnya sendiri ada 3. Yang pertama adalah sindrom myelodysplastic, yaitu kelompok heterogen gangguan sel punca koronal yang ditandai oleh sumsum tulang hipokuler, sikopenia perifer, dan fibrodysplastik dalam darah dan sumsum tulang. Yang kedua ada anemia hemolitik, yaitu anemia yang disebabkan oleh penghancuran sel darah merah, peningkatan metabolisme hemoglobin, penurunan kadar hemoglobin, dan peningkatan upaya sumsum tulang dalam regenerasi produk seperti sel darah merah. Lalu yang ketiga ada trombositopenik purpura atau purpura trombositopenik atau TTP, yang merupakan anemia hemolitik mikroamniopatik yang secara klasik ditandai dengan uh, beberapa gejala berupa demam, anemia hemolitik, trombositopenia, serta disfungsi ginjal dan saraf. Mungkin sekian dari pendapat saya. Saya kembalikan kepada teman saya untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Made Hugo Dharma Putra Santosauka dengan 3 digit NIM akhir 231. Di sini izin melanjutkan mengenai komplikasi anemia defisiensi vitamin B12, di mana di sini komplikasi anemia megaloblastik bervariasi tergantung pada etiologinya. Keganasan lambung itu adalah komplikasi yang paling mengkhawatirkan pada pasien anemia megaloblastik, yang merupakan komplikasi sekunder dari anemia pernisiosa, di mana sebuah studi baru-baru ini menemukan bahwa pasien anemia pernisiosa memiliki risiko lebih besar untuk adenokarsinoma lambung dan karsinoid lambung, di mana sini ada hubungannya antara kekurangan folat dan cacat tabung saraf pada janin, di mana suplementasi yang memadai selama kehamilan dapat mencegah komplikasi ini dengan akibat yang berpotensi fatal. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naomi Mangayu Jekonia dengan 3 digit akhir 099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
Manifestasi klinis anemia defisiensi vitamin B12. Yang pertama, kelemahan dan kelelahan. Anemia B12 dapat menyebabkan penurunan sel darah merah yang mengakibatkan penurunan oksigen yang dibawa ke jaringan tubuh. Hal ini dapat menyebabkan kelemahan dan kelelahan yang persisten. Yang kedua, kesemutan dan kebas di tangan dan kaki. Anemia B12 dapat merusak saraf perifer yang menyebabkan sensasi kesemutan dan kebas terutama di tangan dan kaki. Yang ketiga, gangguan koordinasi dan keseimbangan. Anemia B12 dapat mempengaruhi sistem saraf, menyebabkan gangguan koordinasi dan keseimbangan. Penderita mungkin merasa tidak stabil atau kesulitan berjalan. Yang keempat, sesak napas dan detak jantung cepat. Anemia B12 dapat mempengaruhi jantung dan sistem pernapasan, menyebabkan sesak napas dan detak jantung yang cepat. Nomor 5, perubahan mental. Anemia B12 juga dapat mempengaruhi fungsi kognitif dan kejiwaan. Penderita mungkin mengalami kebingungan, kehilangan ingatan, dan perubahan suasana hati. Lalu yang selanjutnya, perubahan kulit dan rambut. Kulit pucat dan rambut rontok dapat menjadi tanda-tanda ketambahan dari defisiensi B12. Yang ketujuh, gangguan pencernaan. Anemia B12 dapat terkait dengan gangguan sistem pencernaan seperti atrofi pada selaputan di lambung yang dapat mengaruhi penyerapan vitamin B12. Yang terakhir, sakit lidah dan mulut. Penderita anemia B12 dapat mengalami perubahan pada lidah seperti nyeri dan kemerahan. Mereka juga mungkin mengalami perubahan pada selaput lendir dan mulut. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Izin untuk melanjutkan, sebelumnya perkenalkan, saya Sheryl Eka Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 129, di mana tata laksana diagnosis pada anemia defisiensi B12 pada umumnya yaitu anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan laboratorium. Yang pertama ada anamnesis, di mana penyebab paling umum terjadinya anemia defisiensi B12 adalah kurangnya asupan makan, terutama pada orang dengan pola makan vegetarian. Selain itu, anemia defisiensi B12 ini juga dapat diderita karena permasalahan pada proses absorpsi atau penyerapan B12. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik, di mana gejala fisik pada anemia defisiensi B12 pada umumnya seperti kelelahan yang berlebihan, sesak nafas, sakit kepala, pucat, sampai penurunan kesadaran. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salva Pasaribu dengan 3 digit NIM terakhir 176. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemeriksaan laboratorium yang terdapat CBC, aspirasi bone marrow, mean corpuscular volume atau MVC, serta sealing test, kadar serum cobalamin, dan pemeriksaan kadar serum homocysteine dan asam metil malonic. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yakub Theodorus Angginindus Junior dengan 3 digit NIM terakhir 121. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan jadi dalam penanganan dan pencegahan. Baik, jadi dalam penanganan kasus defisiensi vitamin B12, diagnosis penyebabnya adalah langkah pertama yang krusial. Setelah diagnosis ditegakkan, pendekatan pengobatan yang tepat harus dipilih. Salah satu aspek penting dalam penanganan defisiensi B12 adalah pemilihan cara pemberian yang sesuai. Jika pasien ditemukan tidak memiliki masalah dalam absorpsi atau malabsorpsi vitamin B12, maka pemberian secara oral adalah pilihan utama. Namun dalam kasus-kasus di mana jika pasien mengalami malabsorpsi atau gangguan serius pada penyerapan B12, atau dalam kasus anemia megaloblastik yang memerlukan peningkatan cepat kadar B12, pemberian injeksi B12 mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Secara oral, pasien dapat diberikan suplemen vitamin B12 dalam bentuk tablet, kapsul, atau sirup sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi medis. Pendekatan ini efektif untuk meningkatkan kadar vitamin B12 dalam tubuh, memulihkan kadar darah yang sehat, dan mengurangi gejala anemia yang mungkin muncul. Sedangkan pemberian injeksi B12 biasanya dilakukan dalam bentuk hidroksokobalamin atau cyanokobalamin secara intramuskular dan dapat memberikan peningkatan cepat dalam kadar B12 dalam darah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Baik, perkenalkan saya Aditya Pramana dengan 3 digit NIM akhir 036. Di sini saya akan membacakan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan kajian pustaka yang telah dilakukan bahwa anemia defisiensi vitamin B12 merupakan kondisi anemia yang disebabkan oleh kurangnya vitamin B12 dalam tubuh yang dapat mempengaruhi produksi sel darah merah dan berpotensi mengakibatkan berbagai gejala fisik dan juga neurologis. Diagnosis dapat ditegakkan berdasarkan anamnesis gejala dan riwayat penyakit, pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan laboratorium yang mengarah pada manifestasi klinis dari anemia defisiensi vitamin B12. Penanganan dan pencegahan yang baik dapat dilakukan dengan memberikan suplemen vitamin B12 atau dengan menangani masalah absorpsi vitamin B12 di dalam tubuh penderita. Saran dari kajian pustaka yang telah kami lakukan, yaitu diperlukan pemahaman yang lebih dalam
mengenai patofisiologi terjadinya anemia defisiensi vitamin B12 agar dapat melakukan intervensi yang tepat untuk mencegah, mendeteksi, dan juga mengelola terjadinya kondisi anemia defisiensi vitamin B12 dan juga mengurangi potensi terjadinya komplikasi berat pada penderitanya.